Selamat pagi, 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 pagi. Sehat selalu. Anak-anak ibu semuanya harus sehat. Tetap semangat. Lanjut pembelajaran kita. Tema 4. Sehat itu penting. Ya, ingat anak ibu, sehat itu penting. Harus kita jaga. Lalu tema 2-nya anak ibu, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Sudah terpelajari pelajaran ini kemarin ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 3. Dalam buku tema siswa kita pembelajaran 3 halaman 64. Dalam LKS halaman 51. Jadi bisa dibuka bukunya ya, berbarengan dilihat tema siswa atau buku paket itu baru dilihat di buku lembaran kerja siswa atau LKS ya. Lihat bagus strukturnya atau bagannya atau sketsanya sama dengan mind map peta konsep. Nah, pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Apa saja anak? Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam ya, hubungan dengan alam banyak ya, penting ya. Hidup darah segar, mengolah sumber daya alam ya, SDA, sumber daya alam. Di kelas 4 pun sudah dipelajari ya, sumber daya alam dengan bijaksana dan ikut melestarikan sumber daya alam tersebut. Contohnya jangan menebang hutan sembarangan. Kalaupun ditebang hutan atau kayu, harus diadakan lagi kembali apa tuh anak ibu? Reboisasi artinya penanaman hutan kembali. Ya, boleh. Ya, kalau sudah tua, terjadi bencana, pada kalau sudah hujan deras, angin kencang, ya, angin puting beliung katanya, ya, sering terjadi tumbang pohon-pohon yang sudah tua. Seperti di Brastagi, baru-baru ini ada kejadian anak-anak ibu. Ya, baru dalam minggu ini ada kejadian. Kata salah ibu, waktu hari Sabtu sudah ada kejadian. Pohon menimpa orang yang lewat atau mobil yang lewat. Ya, menimpa rumah yang dekat pinggir jalan di Brastagi, di penatapan. Nah, itu dah mungkin akibat pohonnya sudah tua. Ya, mungkin sudah beratus-ratus tahun. Jadi kita tak tahu akibat hujan deras tumbanglah dia, terjadilah bencana alam. Jadi perlu juga terjadi pemugaran ya. Nah, kalau tanaman atau pohon-pohon sudah tua boleh kita tebang, hasilnya kita boleh kita pakai. Seperti kayu itu kita pakai ya, mengolah untuk bahan-bahan mebel seperti lemari, kursi, meja, banyak ya. Bikin daun pintu, daun jendela, tempat tidur. Nah, itu dia. Nah, lalu dia ada kembali reboisasi. Nah, makanya itulah sumber daya alam yang harus dapat kita perbarui kembali. Harus dijaga kelestariannya. Lalu membangun sarana prasarana untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Nah, itu dia sebagai objek-objek wisata dilestarikanlah. Nah, karena sudah dilestarikan makanya kita masuk datang mengunjungi, terjadilah pengutipan pembayaran. Nah, itu untuk melestarikan ya, seperti debuk banyak ya, objek-objek wisata kita yang perlu untuk dilestarikan, dipelihara ya. Nah, setiap warga masyarakat memiliki tanggung jawab ya, masyarakat setempat memiliki tanggung jawab di lingkungannya. Seperti kita juga ya, di lingkungan kita pun harus kita pelihara kebersihannya. Kalau ada tanaman-tanaman, bunga-bunga mana anak ibu, sekali 3 hari boleh kamu siram. Tidaklah harus orang tua siram bunga, kalian juga boleh bangun tidur berdoa ya,
bersihkan tempat tidur, ruang tamu. Nah, siram bunga, kerjakan tugas-tugas dari bapak dan ibu gurumu. Ya, ya. Jadi dijagalah kelestarian lingkungan alam kita ya, harus bertanggung jawab. Nah, lalu apa katanya? Tanggung jawab itu dalam lingkungan saling menghormati, menjaga kebersihan, dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Ya, lah tanggung jawab kita pada masyarakat kalau diadakan rapat atau musyawarah ya. Nah, bagaimana sih kita dalam masyarakat anak ibu? Nah, lihat strukturnya, ya, bagannya, sketsanya, memahami tujuan keputusan yang akan diambil, saling memahami, menghormati dan menghargai pendapat supaya terjadi perkelahian, keributan, ya, atau diskriminasi. Nah, boleh ya, bersikap lapang dada, menerima masukan-masukan dari teman-teman, ya, dalam membentuk kritik atau usul temanmu dan saran dari peserta yang lain, teman-teman yang lain, ya, tidak memaksakan kehendak. Nah, ini paling tidak bisa di dalam musyawarah ya, jangan memaksakan kehendak. Tak boleh aku orang hebat, oh tidak, ya, walaupun beragam-ragam suku, agama, jenis kelamin, tetap harus ada mufakat atau ya keputusan yang terbaik diambil. Tidak boleh memaksakan kehendak untuk dijadikan sebuah keputusan bersama. Tidak boleh anak-anak ibu ya. Itulah sikap dalam musyawarah. Harus kita miliki itu. Jangan egois. Lalu hal yang biasa dilakukan siswa saat ada musyawarah di masyarakat. Apa katanya nak? Turut serta bergotong royong. Nah ini ya mungkin sekali seminggu bersihkan pamit atau slogan-slogannya supaya terjadi banjir. Menyiapkan tempat musyawarah, mengamati jalannya pengambilan keputusan, membantu menyiapkan makanan dan minuman dalam kegiatan musyawarah. Nah itu semua disiapkan. Bisa nanti kamu lihat di buku tema siswa halaman 64. Temanmu kalau dia lihat membersihkan dia masang taplak meja ya, mau mengadakan untuk rapat, boleh kamu lihat halaman 60 ya, 64 tadi ya. Lalu mereka pergi untuk mau mewawancarai bapak itu. Lalu lihat halaman 69 ya, untuk mau pemilihan ketua RW. Apa tuh RW? Rukun warga ya. Nah, sudah. Jadi siapkanlah semua ya, dan kapan saat kita akan mengadakan musyawarah di masyarakat. Lalu bisa kamu lihat di LKS. Nah, 51 anak-anak ibu. Nah, pantun sudah bolak-balik kita pelajari anak ibu ya. Unsur-unsur pembangun pantun. Ada bagian pantun, jumlah baris dan suku katanya, ya kan? 12, 8 sampai 12 ya, kita pelajari temanya ya, atau inti gagasan utama dalam sebuah pantun. Baru ada amanatnya ya. Amanat adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan melalui sebuah pantun. Pahami pantun berikut. Di kolam tumbuhan alga, air kolam berbusa-busa. Rajin-rajinlah berolahraga agar badan sehat sentosa. Tuh, supaya peredaran darah kita sehat. Nah, lihat dan kelompok B-nya. Ya, interaksi manusia dengan lingkungan tadi ya. Lanjut. KS-nya buka halaman 60 52. Nah, apa tadi interaksinya nak? Manusia dengan lingkungan alam harus memanfaatkan lingkungan untuk melangsungkan kehidupan, mau bercocok tanam ya, berkebun. Nah, lalu manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan. Manusia harus mengelola lingkungan sebaik-baiknya, dilestarikan. Kalau mau dibuat jadi objek wisata, nah, mau diambil hasilnya tuh dibuat jadi usaha seperti kayu tadi anak-anak ibu ya. Ini manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan.
Yang kedua, manusia mengelola lingkungan. Nah, itu bisa kamu pelajari anak-anak ibu ya. Lalu bagaimana dengan sikap tanggung jawab kita tadi? Sudah kita pelajari ya, sikap tanggung jawab mengambil keputusan dalam musyawarah. Sudah kita pelajari anak-anak ya. Harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Ya anak-anak ibu, nah itu harus kamu laksanakan baik juga di rumah, bukan hanya di lingkungan pun di rumah juga harus tunjukkan tanggung jawabmu. Ya, sebagai kamu diri sendiri, tanggung jawab diri sendiri, tanggung jawab pada orang tua, tanggung jawab pada lingkungan atau masyarakat, tanggung jawab pada negara dan bangsa, lalu tanggung jawab terhadap Tuhan. Itu kita pelajari ya, sekedar pelajaran tema 1 sampai tema 3. Nah ibu ya, tetap semangat di masa-masa pandemi ini ya, harus rajin ya, di kolam tumbuhan alga, air kolam berbusa-busa. Rajin-rajinlah berolahraga agar badan sehat sentosa. Ingat teman-teman ibu ya, tetap semangat, jangan malas. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, selamat belajar.